self-awareness atau kesadaran diri, kesadaran tentang diri kita yang apa adanya. Nah, tapi bagaimana sih untuk mulai develop self-awareness ini? Tonton video sini sampai akhir sehingga kita tahu nih langkah-langkahnya, apa sih yang bisa kita lakukan. Welcome back everyone, welcome back to Total Miki TV channel, the best channel for inspiration, healing, and transformations. To help you become the best version of yourself, membantu kamu membangun kesuksesan di bidang keuangan, karir, dan hubungan atau relasi. Hubungan dengan diri kamu sendiri dan dengan orang-orang sekitar kamu. And don't forget to subscribe and klik tombol notifikasi ya guys. Nah, kalau kita sudah tahu pentingnya self-awareness, self-awareness ini adalah landasan atau pondasi bagi kesuksesan kita, betul? Nah, tetapi tidak banyak orang yang sadar dan tahu gimana sih caranya untuk mendevelop self-awareness ini. Gimana saya bisa mulai untuk mengenal diri saya lebih jauh? Apakah saya harus ketemu terapis? Apakah saya harus ikut pelatihan tertentu? Nah, hari ini saya ingin membagikan nih, bagaimana sih kita bisa mulai develop self-awareness. Nah, yang pertama-tama adalah kita harus belajar untuk mengesampingkan segala yang negatif tentang diri kita dan belajar mulai ngelihat dengan objektif dan fair terhadap diri kita sendiri. Nah, artinya apa? Nggak mungkin ada orang yang semua isinya tuh kekurangan, nggak ada yang bagus, nggak mungkin kayak gitu. Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Sempurna dalam arti apa? Pasti kalau ada kekurangan, ada kelebihannya. Nah, jadi belajar untuk mengesampingkan pikiran-pikiran negatif atau that negative chatter, that monkey chatter di dalam pikiran kita yang aduh gue tuh goblok, gue tuh nggak ada gunanya, gue tuh nggak ada apa-apanya ya, sampai kita nggak bisa ngelihat apa yang bagus dalam diri kita. Jadi mulai tanya kepada diri kamu sendiri, apa sih yang bisa saya lihat secara objektif dalam diri saya. Kalau perlu kamu bisa minta pendapat dari seseorang yang kamu percaya, dia adalah seseorang yang fair, yang objektif. Mungkin orang tua kita, atau teman dekat kita, atau guru kita, seseorang yang mengenal kita dengan baik, dengan cukup baik. Nah, yang kedua adalah spend time with yourself, right? Jadi punya quiet time, spend time to yourself. Gimana kamu bisa mulai melakukan self-aware terhadap diri kamu sendiri kalau kamu terlalu sibuk dengan terlalu banyak aktivitas? Seorang yang bijaksana dan seorang yang pintar adalah orang yang juga menyediakan waktu untuk keluar dari kesibukannya dan melihat ke dalam dirinya sendiri. Apa sih yang kita lakukan kalau kita spend time for ourselves? Menanyakan kepada diri kita hal-hal misalnya, apa sih ketakutan terbesar saya? Apa sih memori saya yang paling bahagia? Apa sih hal-hal yang membuat saya merasa lebih strong? Ya, karena dengan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang tepat, kamu akan mendapatkan jawaban-jawaban yang tepat dengan diri kamu sendiri. Jadi intinya adalah melakukan self-reflections. Yang ketiga adalah kita talk to yourself in a kind manner. Berbicara kepada diri kita sendiri dengan kata-kata yang baik, yang positif. Berikan afirmasi-afirmasi yang positif. Misalnya, kalau misalnya kamu belum cukup pintar atau kamu belum cukup cantik, tetapi ada dong yang bisa kita lakukan. Misalnya ikut kursus bagaimana meningkatkan memori. Orang bilang saya berpakaiannya terlalu cuek, terlalu berantakan. Mungkin kamu bisa mulai berpikir, oke, apa yang saya bisa lakukan untuk lebih baik, improve sekali-kali. Jadi membuat kejutan. Talk to yourself in the kind manner, ya, jangan merendahkan diri kamu sendiri. Nah ini, banyak orang yang ketika mereka melakukan self-aware, ya, mereka malah merendahkan diri sendiri. Aduh, gue itu emang begitu jeleknya ya. Gila, gue nggak sadar kalau gue jelek banget. Stop that, oke? Stop that, and ganti kata-kata, oke, kalau ini adalah diri saya yang sekarang, terus saya maunya jadi orang seperti apa? So, talk to yourself in a kind manner. Nah, yang keempat adalah belajar untuk merasa nyaman dengan diri kamu sendiri. Belajar merasa nyaman bukan berarti kamu memberi alasan kepada diri kamu untuk tidak berubah menjadi lebih baik. Ya, tapi belajar merasa nyaman dengan oke, kalau saya memang kekurangan saya di sini, it's really okay. Ya, bukan berarti kita mengekspos kekurangan kita, tapi it's okay, kita belajar menerima diri kita apa adanya. Ini balik lagi berhubungan dengan self love. Kalau kamu mungkin belum pernah nonton video kita tentang self love, ini adalah saat yang tepat untuk kamu nonton video kita tentang self love.
belajar nyaman dengan diri sendiri, belajar menerima diri kita apa adanya. Memiliki citra diri yang atau self image yang baik itu adalah, ingat, salah satu pondasi kesuksesan kita. Sebelum kita melanjutkan, komen dulu ya di bawah ini ya guys, apakah langkah-langkah yang saya kemukakan ini cukup masuk akal untuk kamu, dan apakah menurut kamu sudah mulai melakukannya, and when will you be willing to start it? Oke, kapan kamu mau mulai untuk melakukannya? Oke, yuk kita lanjutin sekarang. Oke, yang kelima adalah kalau memang kamu perlu improve, ya, be willing to change, be willing to improve, ya kan? Jadi jangan takut terhadap self improvement, improve all the time. Karena tidak ada, manusia itu diciptakan untuk enggak statis. Manusia diciptakan untuk berubah. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan berubah ke arah yang lebih baik? Atau apakah kamu akan berubah ke arah yang lebih buruk? Ketika kita enggak sadar, kita enggak aware, tidak memiliki kesadaran diri, kita membiarkan diri kita itu terombang-ambing oleh keadaan, oleh situasi. Sehingga kita membiarkan lingkungan, membiarkan apapun yang terjadi dalam diri kita, mengontrol diri kita. Nah, di sini make improvement artinya kamu mengambil kontrol itu, mengambil tanggung jawab itu untuk meningkatkan diri kamu. Yang selanjutnya adalah have your daily reflection. Jadi merefleksikan setiap hari apa yang terjadi pada diri kita. Nah, di video selanjutnya kita akan berikan nih beberapa tips-tips lanjutan bagaimana sih untuk improve self awareness ya. Tapi di sini daily reflection ini dengan kita mengenal diri kita lebih jauh dan dengan kita melakukan pencatatan, kita jadi tahu merefleksikan perasaan-perasaan kita, habit kita, dan banyak hal lagi. Okay, so having that daily reflections is very important to know you. Jadi kita bisa mengenali pola-pola atau pattern-pattern. Dan ini juga sangat bagus untuk kita bisa mulai mengenali pola-pola atau pattern di dalam hubungan, pola-pola atau pattern di dalam bisnis. Ya. Dan kalau kita udah mengenali, artinya kita punya kendali untuk melakukan sesuatu. Untuk break that pattern, if that's a bad pattern, or to continue and grow the pattern. Okay? Nah, yang selanjutnya adalah jangan lupa untuk membuat goals, planning, activities apa, hal-hal apa sih yang bisa saya mulai sekarang untuk meningkatkan diri saya lebih baik. Ya, jadi diplanningkan ya. Jadi menjadi seseorang yang lebih baik nggak bisa kalau kita otomatisasi. Tetapi kita planning apa yang perlu saya lakukan untuk meningkatkan diri saya di bidang ini, dan di bidang ini. Right? Everything that not planned will never be done. Okay? Jadi jangan membiarkan hidup kamu tuh terlalu otomatis. Cuman ngalir aja guys, gitu kan, ngalir aja bro. Kamu nggak akan kemana-mana. Tetapi kalau kamu tahu, kamu punya plan, kamu tahu kamu tujuannya kemana, kamu mau menjadi diri kamu yang lebih baik seperti apa, skill apa yang ingin kamu tingkatin, ya kan? Dan emosi apa yang harus, misalnya kamu harus beresin, kamu tahu arah kamu mau ngapain. Oke? And yang terakhir, last but not least, be good to yourself ya. Ini juga berhubungan dengan self love. Jangan lupa untuk sekali lagi perhatikan apa yang kata-kata yang kamu katakan pada diri kamu sendiri, itu satu. Kedua, give time to yourself ya. Give time to yourself, keluar dari kesibukan kamu. Give time to take care of yourself. Jadi kita fill up ourselves first before we give ourselves to the world. Okay? Don't forget to like and share this video ya guys. And don't forget to check our other video. Ada video-video yang lain tentang self-awareness, ada tentang self-image, ada tentang self-love yang bagus banget, yang bisa menambah wawasan kamu dan bisa membantu kamu untuk become the best version of yourself. Saya dengan Angelica Rial Savio. Thank you for watching this video and don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.